wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Tika Kamalia dari jurusan Peternakan, program studi D3 Budidaya Perikanan kelas 1C. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, pertanyaan pertama, apa persamaan akhlak, moral, dan etika? Pada dasarnya, ketiga hal ini memiliki konsep yang berbeda, namun memiliki persamaan pada segi prinsip. Dan saya juga menarik kesimpulan bahwa ketiga kalimat ini tidak ada batasan kalimat pada masyarakat. Contohnya, ketika ada seseorang yang berperilaku baik, maka dia bisa disebut sebagai seseorang yang berakhlak baik, atau beretika baik, atau juga bermoral baik. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ada seseorang yang berperilaku buruk, maka dapat disebut sebagai orang yang tidak memiliki akhlak, atau tidak memiliki etika, atau tidak memiliki moral. Jadi, persamaannya yakni ketiga kalimat ini, ketiga hal ini sama pada penempatan kalimat. Tidak ada batasan pada penempatan kalimat, baik itu yang berkonotasi positif maupun yang berkonotasi negatif. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih perbedaan akhlak, moral, dan etika? Nah, jika kita berbicara tentang perbedaan tiga hal ini, maka kita bisa meninjau dari dua hal. Pertama, tolak ukur, kedua yakni sifatnya. Kita bahas dari etika. Etika ini bertolak ukur pada akal dan pemikiran manusia. Nah, sifatnya sendiri yakni teori. Kedua, moral. Moral ini bertolak ukur pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sifatnya itu sendiri yakni praktis. Ketiga, yakni akhlak. Sebenarnya, akhlak ini memiliki arti yang umum, yakni tingkah laku. Nah, tetapi bedanya akhlak ini lebih mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, karena itu dia bertolak ukur pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sifatnya adalah praktis. Pertanyaan ketiga, apakah akhlak bisa dibentuk dan apa alasannya? Nah, kalau menurut saya pribadi, akhlak itu sangat bisa dibentuk karena meninjau dari arti akhlak itu sendiri yakni tingkah laku. Nah, tingkah laku itu didapat dari mana? Tingkah laku itu didapat dari kebiasaan, hal-hal kecil yang mungkin kita lakukan setiap hari, sehingga ketika kita tidak melakukan itu akan jadi sesuatu yang aneh seperti itu. Nah, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh, kita ambil contoh dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Ketika seseorang membuang sampah, membiasakan diri untuk setiap hari membuang sampah pada tempatnya, atau setiap ia mendapatkan sampah atau menghasilkan sampah, ia akan membuang sampah pada tempatnya. Maka ketika dia akan membuang sampah dan itu bukan pada tempatnya, akan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Nah, ini yang disebutkan berakhlak baik, bertingkah laku baik. Demikian jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.